Halo seluruhku semuanya, jumpa lagi dengan Mr. Tu, bukan Mister yang suka kentu. Kali ini Mr. Tu akan membahas tentang film dari tahun 2000-an. Tepatnya film ini dirilis pada tahun 2004 guys. Judul filmnya yaitu The Girl Next Door. Film ini bergenre romance dan komedi. Film ini menceritakan tentang remaja SMA bernama Matthew Hitman yang bercita-cita menjadi seorang politisi. Nah, dia ini berkesempatan mendapat beasiswa ke University Georgetown. Sampai suatu waktu, kehidupannya yang monoton akhirnya berubah menjadi lebih berwarna. Dan juga banyak lika-liku permasalahan kehidupan yang akhirnya dialami oleh Matthew setelah dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Daniel. Daniel ialah seorang wanita yang ia cintai sekaligus mantan bintang film dewasa atau film porno. Penasaran? It's you, dengerin alur film ini sampai ending ya. Jangan di skip. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel Mr. Tu agar bisa terus memberikan konten yang membebaskan kebosanan para maniak film di rumah. Bunyikan tombol loncengnya, like dan tinggalkan komentar di bawah. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Cekidot. Kisah Matthew dimulai ketika dia, yang merupakan seorang ketua OSIS di SMA-nya, memberikan sambutan ketika perencanaan acara pesta dansa di sekolahnya. Dia juga berencana merekrut murid asal Kamboja yang jenius yang bernama Samnang. Matthew juga sudah berhasil mengumpulkan dana sekitar 25.000 US dollar untuk mendanai kepindahan Samnang. Matthew juga berkesempatan ikut seleksi beasiswa untuk masuk ke University Georgetown. Di hari terakhir sekolahnya, dia mulai bosan akan kehidupannya yang datar atau gitu-gitu aja. Yang di sekolah cuma belajar dan di rumah pun kembali belajar. Pokoknya belajar mulu hidupnya si Matthew ini. Dia merasa jenuh akan kehidupannya yang membosankan dan berpikiran untuk membolos dengan berlibur ke pantai bersama gadis-gadis seperti yang dilakukan teman sekolahnya yang lain. Matthew juga mengajak dua temannya, Ellie dan Cleets, namun mereka berdua menolak. Cleets lebih memilih pergi sekolah sedangkan Ellie langsung menolak mentah-mentah ajakan Matthew. Matthew pun memutuskan untuk pergi sendirian. Para siswa yang akan pergi ke pantai mulai menutup plat mobil mereka agar mereka bisa mengelabui para polisi lalu lintas yang dilewatinya saat perjalanan menuju pantai. Para siswa yang ke pantai dalam perjalanannya selalu berbuat rusuh dan Matthew tetap mengikuti mobil mereka dari belakang. Hasil, Matthew lah yang dikejar oleh para polisi lalu lintas. Matthew diperintahkan untuk berhenti, namun dia mengabaikannya. Dengan mengebut hingga akhirnya, Polantas tersebut yang mengejar Matthew mengalami kecelakaan. Nah, itulah yang ada di pikiran Matthew saat itu. Namun, dia tetap membolos untuk pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, dia merasa tidak asing dengan mobil yang tiba-tiba terparkir di depan rumah Nyonya Clark. Dan ketika sudah sampai masuk rumah, ternyata di dalam rumah sedang ada teman ayahnya yaitu Tuan Peterson bersama istrinya. Tuan Peterson mengucapkan selamat kepada Matthew tentang beasiswa yang didapatkannya. Dia juga berbincang tentang pidato yang dipersiapkan Matthew untuk masuk di University Georgetown. Nah guys, kemudian di malam harinya seperti biasa, Matthew membuang sampah sambil menghafalkan pidatonya tentang kutipan mantan Presiden Amerika John F. Kennedy. Kemudian dia dibuat terkagum-kagum atas kecantikan wanita yang tinggal di sebelah rumahnya. Bahkan membuat Matthew menjadi tidak fokus guys, dan malah menggulingkan tong sampah di depannya. Sementara itu, wanita itu tersenyum kecil ke arah Matthew. Kemudian, Matthew langsung menelepon temannya yakni Ellie. Dia bercerita bahwa ia sedang mengagumi wanita yang tinggal di sebelah rumahnya. Sementara, si Ellie yang sedang asik menonton film porno atau film biru, konsentrasinya terganggu karena Matthew kembali melihat wanita itu dari jendela kamarnya. Matthew juga merasa terganggu karena si Ellie berbicara dengan Matthew sambil nonton film biru. Tahu kan guys, pasti apa yang dilakukan si Ellie? Dan tiba-tiba Matthew langsung memutus teleponnya karena kaget dan kagum dengan wanita yang menjadi tetangganya itu sedang berganti pakaian
dan otomatis seluruh lekuk tubuhnya terpampang nyata saat dilihat oleh Matteo. Namun akhirnya Matteo ketahuan tertangkap basah sedang melihatnya. Akhirnya wanita itu pergi ke rumah Matteo untuk melabraknya. Matteo disuruh turun oleh ayahnya. Ibunya juga mengenalkan Matteo kepada wanita itu. Daniel namanya. Dia adalah keponakan Nyonya Clark tetangganya. Singkat cerita, Matteo dan Daniel jalan-jalan mengendarai mobil. Dan tiba-tiba Daniel mengerem dengan mendadak. Dia bertanya pada Matteo apakah suka dengan yang ia lihat ketika di jendela kamarnya. Matteo yang awalnya mengelak dan berkata tidak, akhirnya mengaku dan minta maaf pada Daniel. Tidak cukup meminta maaf saja, namun Daniel menyuruh Matteo untuk telanjang di depannya agar impas. Akhirnya Matteo telanjang di depan mobil Daniel. Dan Daniel langsung meninggalkan Matteo yang telanjang di jalan begitu saja. Dengan membawa CD Matteo yang tertinggal di jalan raya. Kemudian Matteo menggunakan ban yang entah ditemukan dari mana untuk menutupi juniornya. Sampai akhirnya Daniel pun datang kembali menghampirinya dan membiarkan Matteo masuk kembali ke dalam mobilnya. Setelah itu, barulah mereka berdua pergi ke kafe dan berbincang-bincang. Di sana, Matteo menanyakan tentang latar belakang kehidupan Daniel dan ia menjawabnya bahwa dia baru saja berhenti dari pekerjaannya dan berencana ingin kuliah. Matteo juga menanyakan apakah Daniel punya pacar dan Daniel menjawab tidak. Kemudian Daniel bertanya pada Matteo dengan menggambar di sebuah kertas. Dia bertanya hal gila apa yang sudah dilakukannya baru-baru ini. Kemudian Matteo berlagak seperti bad boy guys. Namun apa daya, kenyataannya dirinya hanya menjalani kehidupan yang membosankan. Apalagi sebentar lagi akan ada pesta dansa kelulusan. Namun Matteo belum punya pasangan atau gadis untuk diajak ke pesta dansa. Saat itu juga Matteo seperti langsung falling in love dengan Daniel dan direspon positif oleh Daniel. Singkat cerita, mereka sampai di rumah kembali. Matteo berterima kasih dan mengucapkan selamat malam kepada Daniel. Keesokan harinya, dia menceritakan kejadian malam itu kepada Ellie temannya. Ellie yang saat itu sedang latihan anggar bersama Cleats. Ellie juga mengatakan bahwa Matteo itu adalah homo karena Matteo malah mengucapkan selamat malam sebagai tanda perpisahan kepada Daniel, bukan malah menciumnya. Di sela-sela perbincangan, Cleats malah sibuk menyerang Ellie. Akhirnya dia diserang Ellie kembali sampai terlumpuhkan. Ketika di dalam kelas saat Matteo sedang belajar, ia melirik ke arah jendela. Di sana ternyata sudah ada Daniel yang mengajaknya membolos. Akhirnya mulai dari sinilah Matteo melakukan hal-hal ala-ala bad boys gitu guys. Matteo pun meninggalkan Cleats yang duduk di sebelahnya, padahal saat itu akan diadakan kuis di kelasnya. Namun karena sudah terlanjur jatuh cinta dengan Daniel, dia lebih memilih membolos bersama Daniel. Hari demi harinya yang membosankan mulai berubah saat Daniel hadir dalam kehidupannya. Seperti saat dirinya rebahan di taman saling menatap ketika mendengarkan musik. Matteo juga menceritakan rencananya yang berhasil mengumpulkan dana untuk Samnang, si murid jenius The Next Einstein yang bisa menyembuhkan kanker guys. Hari sudah malam, seperti biasa Matteo dan Daniel sudah terbiasa melakukan hal-hal yang gila. Daniel mengajak Matteo ke suatu tempat, akhirnya Matteo pun mengikutinya. Daniel kemudian langsung melepaskan pakaiannya dan mandi di kolam renang milik kepala sekolah Matteo. Matteo yang awalnya tidak tahu, akhirnya langsung menyebur begitu saja ke dalam kolam menyusul Daniel. Matteo juga beranggapan bahwa mandi di kolam renang bareng Daniel adalah hal yang gila yang baru saja dilakukannya. Sampai tibalah mereka hampir kepergok oleh pemilik kolam renang yaitu kepala sekolah. Akhirnya mereka pergi meninggalkan kolam itu dan malam itu belum berakhir. Daniel yang memencet bel rumah Ellie dan Cleats yang sedang menonton film porno langsung menghampiri pintu. Ellie terkejut karena di depannya terpampang nyata gadis seksi dan tubuhnya sangat basah. Cleats juga melongo melihat Daniel sampai Matteo muncul dan memenangkan mereka. Matteo mengajak Ellie dan Cleats untuk keluar, namun sebelum itu Daniel ingin pergi ke kamar mandi dahulu. Mereka juga sempat bengong saat melihat lekuk tubuh dari Daniel dari belakang. Malam itu juga mereka pergi ke sebuah pesta. Orang-orang di sana khususnya para lelaki langsung terkagum-kagum melihat Daniel dengan mata yang sangat kelaparan. Terutama Hunter, Derry, dan Troy. Mereka menghampiri Daniel yang sedang bersama Matteo. Hunter mengajak Daniel berbicara sementara Derry mengajak Matteo dan mengatakan bahwa pesta itu sudah penuh atau niat terselubung Derry adalah mengusir Matteo. Matteo sempat panik setelah melihat kondisi sekitar yang terdapat banyak sekali pria dan wanita yang melakukan seks secara bebas.
Intinya, Matteo mengkhawatirkan Daniel guys. Kemudian tiba juga ada teman sekolahnya yang mabuk menanyakan tentang si Samnang. Matteo juga kurang memperdulikannya dan ia lebih memilih mendorong Hunter dan langsung mencium Daniel. Wow, Matteo dan Daniel saling mencium dengan gairah di sana. Dan Hunter pun meninggalkannya dan Ellie serta Chris melihat bangga kepada Matteo. Keesokan harinya pun ketika di sekolah, Ellie dengan bersemangat langsung menghampiri Matteo. Ia ingin menunjukkan sesuatu kepada Matteo, namun sebelum itu, dia juga mengusir teman-temannya yang ada di ruang komputer. Di sana Ellie malah memutar film biru guys, namun intinya bukan itu. Di film tersebut, pemeran wanitanya adalah Daniel. Awalnya Matteo tidak percaya dan menolak kebenaran ini. Dia juga marah kepada Ellie, dan si Ellie sempat terjatuh ketika mengajar Matteo. Ellie juga menyarankan agar Matteo mengajak Daniel pergi ke motel dan menidurinya. Akan tetapi, Matteo menolak dan Ellie malah mengancam dia akan bunuh diri jika Matteo tidak meniduri Daniel. Dari mulai perjalanan pulang sampai di rumah pun dia tetap memikirkan Daniel. Di rumahnya sudah ada Daniel yang sedang menunggu. Daniel sedang melihat foto masa kecil Matteo bersama ibunya. Matteo juga terus memandangi Daniel dan terus-terusan membayangkan Daniel melakukan adegan seperti di film porno. Karena Matteo terlalu menghayatinya, dia berteriak dan membuat orang tuanya kaget. Matteo juga berkata kepada Daniel bahwa ia kurang sehat. Daniel pun menawarkan bantuan agar Matteo bisa menjadi lebih baik. Matteo malah membayangkan yang tidak. Sementara Daniel menggenggam tangan Matteo dan ia pun langsung merasa lebih baik. Akhirnya, mereka pun seperti biasa pergi keluar malam untuk sekedar berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, Matteo memperhatikan hal-hal yang disarankan oleh Ellie seperti saat Matteo berpura-pura cuek kepada Daniel. Berusaha membuat Daniel mabuk dan tentunya dia pun akhirnya mengajak Daniel untuk bersantai di sebuah motel yang murah. Dan kemudian Daniel menerima ajakan Matteo sampai ketika tiba di kamar Matteo yang bertindak kikuk cukup terkejut oleh Daniel yang sudah terbaring di tempat tidur dengan pose menggairahkan yang memancing Matteo guys.